Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia dan mudah-mudahan sampai detik ini kita semua dalam keadaan baik, mendapatkan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ayat ini adalah sangat universal. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami ciptakan kalian semua wahai manusia dari suku, bangsa dan lain sebagainya. Jadi kami jadikan laki-laki perempuan dan perempuan laki-laki nanti akan jadi suku, bangsa, menjadi macam-macam kabilah. Dan semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suku-suku, bangsa-bangsa ini adalah hendaknya saling memberikan satu keseimbangan satu sama lain. Karena apa? Untuk keberlanjutan hidup manusia. Kualitas hidup manusia itu sangat ditentukan dengan kualitas kepribadiannya. Dalam bahasa agama kita adalah atqakum, yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin, bangsa Indonesia ini sangat besar dan bangsa kita ini sangat banyak suku-sukunya. Semuanya ini menjadi satu kesempatan buat kita mewujudkan apa yang ada di dalam ayat Al-Quran ini. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bangsa yang besar pastinya membutuhkan pengorbanan yang besar. Indonesia ini sekian banyak pulau, sekian banyak suku, dan bahkan Indonesia ini berbagai macam agama. Faktanya Indonesia ini memang anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tidak ada jaminan. Sekali lagi kami sampaikan, tidak ada jaminan Indonesia ini tetap utuh. Dan tidak ada jaminan Indonesia tetap tegak bersama menjadi bangsa yang kuat. Kalau para ahli-ahli yang ada di Indonesia, mulai dari tokoh agama, mulai tokoh masyarakat, qabail, tokoh bangsa ini tidak menyadari arti kebersamaan, ini akan menimbulkan kehancuran. Na'udzubillah min dzalik. Yang terpenting kita harus menyadari bahwa ada 3 pilar menjaga negara ini, bangsa ini yang banyak suku-suku dan agama ini untuk tetap bertahan dalam kebersamaan dan menuju NKRI. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, ada 3 hal. Yang pertama adalah ukhuwah basyariyah. Yang kedua ada ukhuwah watoniyah. Yang ketiga adalah ukhuwah islamiyah. Yang pertama ini adalah ukhuwah basyariyah, persaudaraan di dalam sesama manusia. Di Indonesia ini ratusan suku, bahkan sekian ratus bahasa. Ini kalau tidak mempunyai kesadaran, komitmen bersama sebagai
bangsa yang hidup bersama di Indonesia ini akan berpotensi menimbulkan perpecahan. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, sama-sama warga negara. Kita ini harus mempertahankan negara melalui bahwa diri kita bagian di antara negara. Warga negara antar sesama ini harus bisa dijaga dengan baik. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, tentunya ini persaudaraan di dalam manusia ditambah ukhuwah Islamiyah. Di Indonesia ini faktanya 85% adalah umat Islam. Jadi kalau diambil logikanya, baik buruknya negara ini, maju tidak negara ini tentu saja tergantung kepada mayoritas. Nah, mayoritasnya umat Islam. Kalau umat Islam tidak bersatu, kalau umat Islam hanya mengedepankan kepentingan golongannya, kalau mementingkan daripada sukunya, kalau mementingkan daripada urusan politiknya mungkin, maka ini akan menimbulkan kerusakan buat bangsa. Kalau ketika bersama, maka akan menjadikan bangsa ini kuat dan umat Islam akan menjadi terhormat, bangsa Indonesia akan tetap utuh. Fakta yang tidak bisa kita bantah, Indonesia memang bukan negara agama, tapi yang jelas orang-orang Indonesia, penduduk Indonesia adalah penduduk yang beragama. Ketika agama dijadikan satu dasar dan satu langkah yang baik, insya Allah Indonesia ini akan menjadi baik. Ingat bahwa ketika kita membaca Pancasila, Pancasila itu yang terpenting itu adalah kepribadiannya, takwanya, akhlaknya, karakternya. Bangunlah jiwanya. Nah, dalam lagu Indonesia Raya itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Maka membangun bangsa ini tidak bisa kalau fisik dulu, harus ditata dulu mainstream kepribadiannya supaya menjadi pribadi yang maju, pribadi yang bermanfaat. Dalam bahasa agamanya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling hebat bangsa ini adalah bangsa yang mampu bersama, bangsa yang mampu membangun bersama, bangsa yang mampu untuk berkreatif. Dan orang yang paling berkreatif itu adalah dirinya mampu dan mau memajukan umat Islam dan bangsa Indonesia. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Di saat ini tentunya kita tidak lupa orang yang paling bertakwa dalam segala seginya itu adalah yang taat kepada agama dan taat pada ketentuan negara dan taat kepada norma. Jangan lupa saat ini kita dalam pandemi COVID-19. Mudah-mudahan protokol kesehatan ini tetap kita jaga, agama kita kuat, ukhuwah Islamiyah kita pertahankan. Jangan lupa bangsa ini harus tetap bersatu menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.